wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Mas Dosen Production, media informasi bagi dosen dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang akan mengupas tuntas topik seputar Tridharma Perguruan Tinggi dan dinamika kehidupan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Dosen Production. Kali ini Mas Dosen akan menjelaskan tentang bagaimana menginterpretasi data kualitatif. Bagaimana memaknai data kualitatif dari hasil analisis yang sudah Mas Dosen jelaskan pada konten sebelumnya. Setelah kita menemukan tema-tema atau patterns di dalam data penelitian kualitatif, selanjutnya peneliti kualitatif harus menginterpretasi atau memaknai datanya atau how to make sense of the data from the qualitative research ya. Jadi contohnya di sini kita menggunakan ada dua cara. Yang pertama menggunakan using common sense atau lexical analysis. Sekali lagi ada berbagai macam cara menginterpretasi data kualitatif, tetapi untuk konten Mas Dosen kali ini, Mas Dosen akan membagikan atau share tentang apa yang sudah Mas Dosen lakukan. Jadi ini semacam best practice. Kalau peneliti lain mungkin akan menggunakan pendekatan lain atau cara yang lain, tetapi yang selama ini Mas Dosen lakukan dan alhamdulillah sudah tulisan Mas Dosen di penelitian kualitatif sudah pernah terbit di jurnal-jurnal internasional bereputasi. Salah satunya adalah Mas Dosen menggunakan common sense atau lexical analysis dalam menginterpretasi data atau memaknai data. Apa sih using common sense? Using common sense itu adalah dalam mencermati data, dalam memaknai data itu kita menggunakan common sense kita. Jadi apa yang orang rasakan, apa yang orang lihat, apa yang orang alami itu juga sama dengan apa yang akan kita rasakan, kita alami, dan kita lihat. Jadi apa menurut kita, seyogyanya, sebaiknya juga itu apa menurut orang lain. Jadi kita istilahkan dengan menggunakan common sense atau lexical analysis. Kita melihat memaknai data dari kalimat per kalimat yang diberikan oleh partisipan atau hasil dari data interview penelitian kualitatif. Jadi ini contohnya. Kita mulai dari sini. Yang pertama kita menggunakan apa? Common sense ya. Jadi kita lihat dari sini. Kita coba lihat. Ya, yang pertama teknik yang kita gunakan adalah using common sense atau lexical analysis. Ya, contohnya di sini hasil dari analisis data ada tema quality of teaching practicum. Ya, ini tema yang sudah kita hasilkan dari analisis data. Kemudian kita melihat data atau respon dari partisipan dari penelitian ini. Ini beginning teacher 1. Jadi saya mewawancarai beginning teacher. Beginning teacher itu adalah guru ya yang baru mengajar selama 1 atau 2 tahun. Dan penelitian saya ini, artikel saya ini menceritakan tentang studi kasus tentang pelaksanaan PPL atau teaching practicum di sekolah. Jadi saya mewawancarai salah satu partisipannya adalah beginning teacher, artinya guru yang baru mengajar 1 atau 2 tahun yang merupakan alumni dari kampus di mana tempat saya mengajar. Nah, apa kata beginning teacher? Yang pertama, during teaching practicum, I got experience in teaching in front of students, delivering subject matter, managing the classroom, and conducting assessment. Ya, jadi di sini ada 3 activities. Yang pertama itu dia mengajar di depan siswa, pengalaman dia PPL, kemudian bagaimana menyampaikan pelajarannya ya, subject matter, kemudian bagaimana dia memanage classroom-nya, managing the classroom, dan juga melakukan assessment, penilaian. Jadi ini adalah kegiatan pembelajaran instructional design yang dialami oleh si beginning teacher pada waktu dia melakukan PPL. Nah, kata dia, in other words,
it ini merefer kegiatan teaching practicum atau PPL. It was the place to implement what I had learned in the program. Ya, jadi ini adalah tempat untuk mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari dari program, maksudnya dari kampus, tentang school practice ya, tentang school practice ini di sini tentang school practice, dan it was the time to bring the theories ya into practice. Ya. Jadi PPL itu tempat mereka calon guru belajar mengajar, kemudian tempat untuk mempraktekkan teori-teori yang sudah dipelajari di dalam kampus. Jadi itu. Jadi bagaimana kita menceritakan kembali, memaknai data ini, menceritakan, memparaphrase, melengkapi apa yang dikatakan oleh partisipan 1, beginning teacher 1. Jadi bagaimana saya menginterpretasinya? Kita lihat slide berikutnya. Ini hasil interpretasinya. The data from the interview show that the beginner teacher perceived the teaching practicum as helpful in enabling them to implement what they had learned during the program into the real world of school teaching practice. Ya, ini. Jadi ini cara saya mengata-ngatai data tadi dengan menggunakan common sense. Inilah penjelasan yang saya coba jelaskan, yang saya coba maknai dari apa yang dikatakan oleh beginning teacher 1 ya. Jadi bukan berupa pengulangan, tapi kita memaknai menjadi makna yang lebih luas dan lebih lugas ya. Nah, jadi di situ saya bilang dalam interview menunjukkan bahwa beginner teacher, si partisipan tadi menganggap bahwa teaching practicum itu sangat membantu untuk membuat mereka mampu atau bisa mengimplementasikan ya, mengimplementasikan apa yang dia pelajari selama di program di kampus ke dalam real world of school teaching practice. Jadi ke dalam dunia pengajaran sebenarnya yang ada di setting sekolah. Oke. Kemudian apa? This common so that BT1 itu singkatan dari beginning teacher 1 ya, merasa bahwa during the teaching practicum she experience, kebetulan ini partisipannya cewek ya, kita menggunakan kata ganti she di sini ya. She experience activities that enable her to bring the theories into practice. Ya, tadi dia menceritakan bagaimana PPL itu adalah tempat di mana dia membawa teori ke dalam praktek nyata di sekolah ya. Kemudian she realized that teaching practicum was opportunity for her to practice the teaching skill. Jadi bagaimana PPL itu adalah tempat untuk mengasah kemampuan mengajarnya yang sudah diajari secara theoretically selama dia belajar di kampus ya, during the program courses, seperti itu. Jadi itu salah satu contoh bagaimana memaknai data, menginterpretasi data dengan menggunakan common sense. Kita membahasakan lagi menjadi lebih lugas, menjadi lebih luas dalam perspektif yang berbeda. Sekarang kita lanjutkan ke contoh kasus selanjutnya. Ini. Beginning teacher 2. Kalau yang tadi beginning teacher 1, sekarang beginning teacher 2. Apa yang dikatakan oleh beginning teacher 2? Kita akan lihat. Di sini dia bilang, responnya adalah ya, di sini apa yang dikatakan? There are some new things that I got from the teaching practicum. Ya, jadi kata si beginning teacher 2 tadi, dia mengatakan, ya, there are some new things that I got from the teaching practicum. Jadi ada hal baru yang dia dapatkan selama PPL. Seperti apa? How to design lesson plan. Jadi bagaimana membuat lesson plan, rencana pembelajaran. Construct test instruments, membuat instrumen penilaian, tes. Kemudian preparing teaching device, bagaimana menyiapkan perangkat pembelajaran. Kemudian apa yang menarik di sini? Actually, katanya,
Ya, actually sebenarnya I learn such things in the program. Jadi dia sebenarnya juga belajar itu ya, belajar bagaimana membuat RPP, belajar membuat perangkat pembelajaran, belajar membuat tes itu di kampus. Tapi katanya, but what I have got during practicum was slightly different. Ya, jadi agak berbeda apa yang dia dapat selama PPL and more recent advice, dan dia mendapat hal-hal yang lebih baru. Jadi dari beginning teacher 2 ini kita bisa melihat, kita bisa interpretasikan bahwa apa yang dia pelajari itu sama dengan apa yang dia pelajari di sekolah, apa yang dia praktekkan di apa yang dipelajari di kampus sama dengan apa yang dia sedang praktekkan di sekolah. Hanya ada beberapa hal itu kalau di sekolah lebih update ya, lebih baru. Misalnya pembuatan RPS atau lesson plan itu mungkin desain apa formatnya format yang paling baru, sementara mungkin di kampus terkesan agak tertinggal seperti itu. Jadi itu interpretasi datanya, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita ambil poin-poin dari beginning teacher 2. Oke, sekarang kita bisa lihat contohnya apa yang saya interpretasikan dari data beginning teacher 2 ini. Ya, seperti ini. Another beginner teacher, BT2, beginning teacher 2, learn new things in relation to teaching preparation. Ya, jadi dia belajar sesuatu yang baru dalam hubungannya dengan persiapan pembelajaran. The interesting point in BT2 comment is that what student teacher learn in the program may not be up to date with what they found occurring in actual school practice. Jadi apa yang dia pelajari di kampus itu tidak up to date, jadi ketinggalan dengan apa yang dia temukan selama dia melakukan PPL. The latest version of teaching tool such as lesson plan seem to be active in school. Jadi versi terbaru dari perangkat pembelajaran seperti lesson plan, RPP misalnya tuh kelihatan lebih progresif, lebih aktif di sekolah. While the universities, katanya ada di sini ya. While the universities, ya di sini. While the universities seems to have been left behind, ya. Jadi agak tertinggal. Ya, jadi itu poin yang menarik. Katanya apa yang terjadi di sekolah itu selalu lebih baru ketimbang apa yang terjadi di kampus. Jadi ini interpretasi dari apa yang dikatakan oleh beginning teacher 2 dengan menggunakan teknik common sense atau lexical analysis tadi. Mungkin untuk lebih jelasnya kita tambah satu lagi contoh. Ya, ini kata recent graduate. Jadi ada orang yang baru lulus tapi belum menjadi guru, mahasiswa yang baru lulus tapi belum menjadi guru. Itu juga salah satu partisipan dari penelitian saya, studi kasus tentang pelaksanaan PPL. Apa katanya? Kata recent graduate, during teaching practicum, nih, during teaching practicum selama PPL, I have got an unforgettable experience in my teaching practice in the classroom. Based on what I learned in university, that ideally a language teacher will teach for maximum 20 students in classroom. Ya, jadi ini poinnya bahwa kalau dalam kampus itu dosen biasanya belajar dengan 20 mahasiswa dalam satu kelas. Kemudian apa yang dia temukan? What I have experienced is different, berbeda. Apa yang berbeda? I had to teach more than 40 students in one class. Katanya lebih dari 40. It was very big challenge for me. Nah, ini merupakan tantangan besar bagi saya. Jadi selama ini dia melihat di kampus, apalagi untuk pembelajaran bahasa Inggris ya, di kampus itu biasanya untuk mata kuliah yang berhubungan dengan skill itu mahasiswanya hanya 20 dalam satu kelas. Jadi 20 student dalam satu kelas. Tiba-tiba dia di PPL, di sekolah, itu dia harus berhadapan dengan lebih dari 40 siswa. Jadi dia punya masalah dengan jumlah anggota kelas yang terlalu besar. Nah, itu adalah bagaimana cara kita memaknai apa yang dikatakan oleh recent graduate 2. Coba lihat interpretasi saya. Ya, seperti itu. RG2, recent graduate 2, stated that teaching practicum was an essential step during her journey, ya,
Jadi kebetulan ini partisipan saya yang recent graduate juga perempuan. As students teacher in the EFL TEP. Ini English as Foreign Language Teacher Education Program. Ini di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di Pendidikan Bahasa Inggris di mana saya mengajar. However, katanya ya. However, namun she faced some challenges. Dia menemui beberapa tantangan during her practicum, particularly khususnya yang berhubungan dengan teaching large class, ya, mengajar di kelas yang besar, di mana ada kurang lebih 40 student in one room. Nah, ini cara saya menginterpretasi data dari apa yang dikatakan oleh recent graduate 2. Jadi seperti itu Bapak Ibu dosen, bagaimana cara kita menginterpretasi data dari data yang sudah kita hasilkan dari analisis. Muncullah tema-tema, dari tema-tema besar itu kita tetap harus menganalisis lagi, kita menginterpretasinya lagi, dan kita memaknai data itu menjadi lebih bermakna, menjadi lebih lugas, menjadi lebih luas, sehingga nanti pembaca, penikmat dari hasil penelitian kita itu mendapat gambaran yang lebih holistik, mendapat big picture-nya seperti apa. Jadi itu tugas dari dari seorang peneliti kualitatif untuk menginterpretasi data, memaknai data, how to make sense of the data, supaya gambaran big picture yang akan kita hasilkan itu akan tergambar dengan jelas dan akan dinikmati oleh pembaca. Mungkin itu saja dari Mas Dosen Production kali ini untuk teknik interpretasi data kualitatif. Yang pertama yaitu menggunakan common sense atau lexical analysis. Untuk teknik yang kedua yaitu menggunakan theoretical framework, itu akan Mas Dosen lanjutkan di konten Mas Dosen berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga mendapat pencerahan. Salam sehat dari Mas Dosen Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.